Kalau ada nenek seperti itu, Iya, kayak gitu masih ada. Kalau nenek masih hidup apakah seperti itu gitu ya, relate gitu ya. Sukses mengaduk moral dan emosi kita gitu ya. setiap memiliki teman, Heeh. teman atau saudara, Ya masih sepupuan jauh gitu ya. yang bekerja sama apa Dia TTI. sebagai Miss Bri. Dia Kembali lagi di Roll and Review. Kali ini kita bakal review film yang jadi film terbanyak penontonnya di Indonesia. Ini film salah satu film luar negeri yang paling banyak ditonton di Indonesia, yaitu How to Make Million Before Grandma Die, atau disingkatnya Lahman gitu ya. Ini cukup menyita publik waktu itu ya, banyak banget viral gitu di TikTok, di Twitter, di Instagram gitu. Aku kira dulu ini nggak seram itu kan. Ternyata waktu ke bioskop, waduh, full ya. full. Kayaknya peran reviewer kayak kita nih berpengaruh juga ya, kayak nge-boosting film itu yang jadi banyak ditonton orang gitu. Tapi kita waktu itu nggak nge-review, jadi reviewnya sekarang. Karena saya Belum menonton. Iya, belum menonton sebelumnya. Mungkin gara-gara pekerjaan. iya. Aku juga waktu itu curi-curi waktu juga kan. Jam 9. Hanya dia saja yang Ya, jadi saya. iya. Dan Pak produser tapi dia tidak bikin. Ya sudah lah. Ya sudah lah. Jadi film ini first impression, ini adalah film yang cukup mengoyak kita ya, mengoyak batin dan juga Ada lucunya sedikit, iya sedikit. ada kehidupan yang sangat amat relate dengan kita Iya. apalagi yang pada saat kita kecil atau sudah dewasa masuk seorang nenek. Nenek ya, biasa nenek gitu ya, dekat dengan nenek gitu ya. Hampir semua orang sih, siapa sih yang nggak dekat sama nenek kan gitu ya. Jadi untuk premis film ini mengambil cerita kayak gitu, ini udah ada di Netflix dan mungkin kita ngobrol santai aja gitu ya, full spoiler karena emang udah banyak reviewnya juga. Ini obrolan santai tentang film ini aja ya. Jadi itu ya, banyak yang relate ya, yang nggak punya nenek pun pasti Kangen dengan ya kangen dengan nenek ya. apakah saya kalau ada nenek seperti itu, Iya, kayak gitu masih ada. Kalau nenek masih hidup apakah seperti itu gitu ya, relate gitu ya. Sukses mengaduk moral dan emosi kita gitu ya. Di satu sisi kita juga ada kepikiran kayak gitu ke nenek-nenek kita, dan emosi kita juga dikoyak-koyak gitu ya untuk impresi pertama gitu ya. Dan ada plot twist juga di tengahnya, di akhir ya. Ada yang udah nonton, gimana menurut kalian plot twistnya tambah mengoyak emosi kalian atau enggak gitu ya? Walaupun gimana, di sini pendekatannya tuh emang slow pace banget ya. Ya, jadi ya kita langsung ke plot cerita dari film ini. Alurnya bukan lama sih ya, dia slow gitu ya, slow banget gitu. tapi itu yang membuat kita nyambung terus ya. Iya, benar ya. Dan kita nyaman juga merasakan apa yang dia sedang lakukan gitu ya. Karena semua orang pernah ngalamin kayak gitu merawat neneknya kayak gitu kan. Dan cukup ini ya, penggambarannya cukup realistis gitu loh, kayak tidur bareng nenek, terus mandiin bareng neneknya, terus ya ada kadang-kadang nyuri uang nenek waktu jualan gitu. Itu sangat-sangat relate. Hal-hal detail kecil itu yang membuat kita tambah tersentuh gitu dari cerita di sini gitu ya. Gimana menurut Ri, alurnya di sini? Ini alurnya Sama ya? Ya sama dengan yang dikatakan Mas. Tapi yang itu dah yang kegiatan-kegiatan mereka pada saat mereka berdua, dan saya merasakan sekali bagaimana menjadi cucu. Ya. Setiap minggu baru ketemu, tidak bisa setiap hari karena beda rumah. Jadi kita merasakan sekali bagaimana kita sebagai seorang cucu. Iya. Ya seperti itulah.
keadaan orang tua yang bekerja juga Iya, yang bekerja juga, ya. tidak bisa selalu bersama. Pada saat hanya hari Minggu dia menunggu. Iya, Dia datang. nenek berpakaian rapi. Terus kan saya Iya, ada tuh. menunggu anak-anaknya dan cucu. Iya, anak cucunya datang gitu. Wah, di sini pokoknya di plot sini alur ceritanya bukan hanya cucu dan nenek, tapi ada juga orang tua dan anak ya, Iya. yang cukup kompleks, dan hampir semua pasti ada kayak tipe-tipe kalian punya paman kayak gitu, kalian punya bibi kayak gitu gitu. Sangat dekat banget dengan, Jadi keluarga ada yang iya, ada yang sangat sibuk. ada yang menjahat, jahat seperti Iya. Walaupun itu, wah itu banyak kayak gitu ya, om-om kita itu ada pasti om-om yang suka mabuk gitu. Ada pasti ada ya di keluarga. Makanya ini film ya apresiasinya luar biasa, dan kulturnya tuh walaupun ini film Thailand, budaya Thailand, tapi di Indonesia juga kayak gitu. Makanya ini yang bikin rame itu sih menurut aku ya. Jadi ya ini cukup keren ya. Jarang juga itu diambil premisnya oleh film Indonesia kayak gitu. harusnya bisa ya Iya, sesimpel ini loh ya. Padahal itu hanya simpel kayak gitu. harusnya yang kita mencari jalan cerita yang dekat-dekat dulu ya, Iya, dekat-dekati dulu. daripada siang serem-serem terus. Aduh, ini Terlalu ya memang dekat sih, tapi kan itu memang kan kehidupan yang sehari-hari ya. Iya. Atau mungkin memang rakyat Indonesia dekat dengan setan. Ya, contohnya agak lain itu kan cukup dekat dengan kita, tapi tetap aja ada setannya. Yang gak ada setannya yang banyak filmnya apa ya? KKN ada setannya. Iya. Bima ada setannya. Ya, semuanya ada setannya kalau film ini. yang filmnya banyak ya. Jadi ya mungkin sineas kita yang ini kembali ke akar gitu ya. Semoga ada ambil simpel-simpel aja. Tapi kan awal cerita dari Grandma ini menceritakan tentang cucu yang awalnya tidak terlalu dekat. Iya, dengan neneknya. Dia memiliki teman atau saudara. Ya masih sepupuan jauh gitu ya. Iya, bekerja apa Dia TTA. sebagai Miss Bri. Dia TTA aja guys. Ya, tapi dia juga ini ya, mengabdi ke kakeknya gitu. Kalau dipikir-pikir juga memang kerjaan seperti itu yang sedikit waktu Ya. hanya melakukan hal seperti itu mungkin Iya. jam 2 jam, setelah itu dia merawat kakeknya mungkin. Terus melakukan hal seperti itu jam 2 jam, maksudnya kemana nih? Ya, jadi TTA ini sih. ya itu dah. Tapi dia fokusnya kan merawat kakek. Ya, karena uangnya lebih banyak. Ternyata itu dah yang temannya itu ternyata bukan hanya merawat kakeknya, tapi ada sedikit ingin. Ya. Dia mengira atau tidak mengira dia mendapatkan juga warisan. Ya. Makanya yang cucunya dari nenek ini inginlah terinspirasi lah, ya seperti itulah plotnya. Di awalnya seperti itu ya, tapi di sana kita diberikan pengembangan karakternya, nanti dia jadi gimana gitu, nanti kalian bisa tonton sendiri ya. Itu yang serunya sih di situ ya. Iya. Yang gimana orang bakal luluh gitu kalau setiap hari. Ya, kayak gitu orang. Untuk visual sendiri ini ciri khas dari Thailand ya, gradingnya enak untuk dipandang mata. Visual shoot-shootnya walaupun itu kan tempatnya sederhana ya, tempat-tempatnya itu kayak rumah udah tua gitu. Iya. Yang dijadikan rumah. Iya. Di gang lagi itu. Iya. Itu kalau sinematografinya nggak bagus kan pasti jelek tuh. Tapi kita kayak dapat gitu lah dia. Walaupun berantakan rumahnya ya. Iya. Masih ya seperti rumah. Iya. Saat kita tinggal dengan. Iya. Itu hal kecil yang sangat pas lah kayak gitu, nggak dilebih-lebihkan gitu, dirapi-rapiin biar estetik gitu, nggak. Apalagi pas tidur di kelambu berdua itu kan ya, kesederhanaan itulah yang membuat kita takjub dalam film ini ya. Untuk visualnya seperti itu. Untuk soundtrack di sini gimana ya bilangnya,
Saya tidak benar full ya. soundtrack. Tapi memang soundtracknya nggak sebanyak itu, Ri. Cuman di ending itu yang bikin kita Nangis. dentingan piano yang membuat hati kita sangat-sangat ini ya. Apalagi ini ketokan itu, anjir ya. Kamu di peringkat pertama aku. Iya, itu ya. Untuk soundtrack di sini nggak begitu mewah, tapi justru dengan kesederhanaannya itu membuat kita nambah nangis ya. Mungkin orang kaya tidak relate. Iya. Untuk set production di sini udah kita singgung tadi ya, sederhana, berantakannya dapet gitu ya. Terus bajunya si neneknya, yang cucunya. ibunya juga. Nah, oh ya, kita malah langsung ke acting ya. Di sini acting Amah emang luar biasa ya. Meng-carry film ini sangat luar biasa. Gila ya di sini. Kayaknya itu kalau di sini mungkin Ibu Christine Hakim ya. Kalau di sini jadi udah tua gitu. Orang bukan yang penjahat yang pelapor yang ngembang gitu. Kalau di sini kayak Ibu Christine Hakim, kalau cocok lah gitu ya, mungkin setara lah acting ya. Tapi justru di sini yang acting kurang di highlight itulah ibunya. Iya. Harusnya ibunya juga ya, kalau sifatnya kayak ibu saya. Dia rela bersekolah. Oh iya, rela berkorban gitu. Tamatan SMP, membantu orang tua, pada akhirnya seperti yang dikatakan juga Amah, nenek itu, kamu akan bekerja lebih berat daripada yang lain. Dan disitulah kerennya konflik orang tua dan anak juga di situ, dan ternyata dia yang selama ini salah ini. Dia ngira dia kayak anak teraniaya gitu, anak tiri, ternyata justru dia yang paling disayang gitu. Ibunya ternyata ngerti gitu, nggak setega itu gitu. Dan dan cucunya mengira ibunya ingin warisan juga. Ya apa pemikiran anak-anak? Iya, anak labil lah, baru gede kan itu. Di pikirannya hanya uang. Iya. Ternyata dia baru sadar di pertengahan ya. Iya. Padahal cita-citanya ingin jadi streamer game. Cita-cita anak zaman sekarang. Iya, sangat-sangat relate lah ya gitu. Nah dari sana kita juga melihat orang miskin tidak bisa karena kita perlu alat-alat yang sangat. Iya. Tapi walaupun kayak gitu ibunya juga support gitu ya. Jadi hubungan antara Amah ini dan ibunya juga Wah, lengkap lah di sini. Ini keren sih ini. Dan cucunya juga akhirnya di ending disingkapkan ya. Iya, diceritakan ada plot twist di situ ya. Untuk acting yang lain kayak om-omnya itu juga cukup annoying gitu ya. Kita cukup kesel juga sama om-om itu gitu. Kok bergosip. Ya udah keren sih untuk acting di sini, keren, set production keren, musik keren. Untuk skor gimana Ri? Skor di sini. Skornya ya 95 ya. Aku 9 sih ya nonton ini. Kayaknya salah satu film di 2024 yang bikin aku nangis ini aja sih kayak. Rahman ya, lama kayak. Sisanya belum ada yang bikin nangis gitu ya. Sebenarnya melankolis ada beberapa film. Nangis. Kalau kita berhubungan dengan keluarga, ya. Maharaja nangis. Apa bingung? Saya bingung. Ya kayak gitu ya. Jadi siapa tahu yang mau request kalau Maharaja juga di review silakan di komen ya. Karena Maharaja juga bagus ya, salah satu film India terbaik tahun ini ya, maksudnya tahun ini ya. Karena India Barat atau India Utara. Iya. Tidak ada lagu-lagu. Itu emang bukan India, makanya mau di remake ya sama Amir Khan. Iya. Kembali lagi ke ya Rahman ya seperti itu, keren menurutku. Nggak ada yang ini ya, nggak ada. Aku suka film yang pace lambat itu. Mungkin kalau kalian yang seneng suka boring film gitu, mungkin itu aja minusnya ya kali ya. Kalau aku lebih suka karena dengan lambat itu kita bisa mendalami filmnya. Semua diceritakan sampai detail-detail yang kecil itu. Iya, diceritakan. Aku suka kayak gitu, jadi runut itu loh ya. Kita tambah relate dengan filmnya daripada kepotong kan. Kok tahu dia? Iya, jadi seperti itu.
lebih baik. Kasih semua. Iya benar. Tidak ada batas waktu durasi. Iya. Dan kalian bisa tonton di Netflix ya. Ya, sudah ada Pak Hari ini. hari ini Ya. tanggal 12 12 September 2024 kalian bisa tonton dengan review kita kayak gitu. Menurut kalian bakal suka nggak? Atau kalian yang udah nonton yang udah nonton lagi mau pengen nangis gitu? kan komen juga kalau Ya. nangis. Kedua kali, 3 kali, 4 kali ya. Kan ada waktu itu yang komen aku udah nonton 10 kali gitu. Wah kayak Berlebihan. fetis Anda itu pengen disakiti kayak. Ya kayak gitu lah. Jadi segitu dulu ya. Tapi saya takut Gimana tuh? mengajak ibu saya. Waduh. Masih nangis juga ya? Mas, Ibu saya juga belum nonton karena belum ada endorsean Netflix ya. Netflix saya sudah habis ya. Bisa kali ya Netflix Indonesia ya. Saya kirim email ya. 2 akun masa nggak bisa? 2 akun aja kali. demi membantu Ya kita bakal Indonesia. Iya. Oke, jadi segitu dulu review Lahman How to Make Million Before Grandma Dies. Bersama saya Yama Karisma dan Saya Rindrawan. sampai jumpa di Roll and Review.